Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Setelah dilakukan pengerukan dan juga normalisasi kali irigasi yang berada di samping Jalan Irigasi Harapan Jaya, aliran airnya sudah semakin lancar. Biasanya terdapat sampah-sampah yang tersangkut di area jembatan dan juga lumpur-lumpur yang bercampur dengan sampah. Nah, setelah dikeruk dapat kita lihat semakin rapi ya areanya, dan lumpur-lumpurnya ada yang ditaruh di pinggir jalan serta ke arah rumah warga, mungkin akan berfungsi juga sebagai tanggul. Walaupun secara aturan rumah-rumah warga tersebut harusnya tidak boleh ada di sekitar pinggir kali ya, ataupun di daerah aliran sungai. Sesuai dengan aturan pemerintah, untuk sungai yang memiliki dalam tertentu, maka di kedua sisinya 5 meter adalah lahan yang memang dipergunakan untuk lahan terbuka hijau, atau juga berfungsi sebagai jalan inspeksi yang melewatkan kendaraan-kendaraan operasional, melakukan pengerukan, mengambil sampah di dalam kali. Jadinya lebih mudah pekerjaannya. Perjalanan pemantauan kita mulai dari arah Jalan Pangeran Jakarta di samping dari saluran irigasi. Saluran ini berasal dari arah Kali Bekasi yang ada di sekitar Marga Jaya. Dapat kita lihat di sini juga banyak sampah-sampah ya yang tersangkut di bawah jembatan. Itulah fungsi jembatan yang akan dibuat, banyak nantinya yang melengkung sehingga bagian bawah kali tidak sama dengan bagian bawah jembatan dan sampah bisa melewatinya. Area dari jalan irigasi ini berada di dekat Jalan Sultan Agung atau jalan yang menghubungkan Bekasi dan juga Harapan Indah ke arah Jakarta. Dari pantauan Google dapat kita lihat jalan irigasi ini memang banyak dipergunakan bagian kedua sisinya untuk menempatkan barang-barang dan juga ada tempat sampah. Nah, barang-barangnya ada sampah-sampah plastik, ada juga kayu-kayu, serta tempat-tempat berdagang. Nah, ini memang perlu sekali untuk dilakukan penataan. Tentunya para pedagang ataupun para pengusaha kecil ya, UMKM membutuhkan lahan untuk beraktivitas jual beli. Mungkin bisa dibuatkan lokasi binaan bagi mereka sehingga tidak mempergunakan area pinggir kali untuk beraktivitas. Di sini makin banyak ya barang-barang bekas, dan ini adalah mesin-mesin yang mungkin tidak terpakai. Ini juga gardan-gardan dari kendaraan-kendaraan besar ataupun truk. Area di bagian pinggir kali dapat kita lihat banyak sekali hunian-hunian rumah warga, dan dari image Google yang pernah kita lihat sebelumnya sudah ada sejak tahun 2003-2004, jadi sudah cukup lama ya menggunakan lahan tersebut. Nah, ini adalah jembatan di mana kita bisa lihat sampah tersangkut. Di tahun 2019 ini agak lebih rapi ya dibandingkan dengan tahun 2024. Ini sampahnya. Baik, kita teruskan perjalanan dari arah Kali Abang ya. Dapat kita lihat di bagian pinggir ini hasil pengerukan dari kali irigasi yang ada di samping Jalan Irigasi Harapan Jaya ini. Bahkan ada juga bagian pinggir kali yang kita lihat itu dipakai sebagai kaki-kaki ya, ataupun penopang dari bangunan-bangunan seperti mungkin gazebo atau tempat berkumpul warga. Dari komposisi tanah yang bercampur sampah ini membuktikan sampah-sampah memang banyak yang dihanyutkan ke kali irigasi ini. Yang jelas fungsi dari kali irigasi tentunya adalah mengairi lahan-lahan pertanian. Jadi airnya itu sebenarnya adalah air yang cukup bersih dari kali yang besar, dialirkan menuju ke lahan-lahan pertanian tersebut. Nah, dalam perjalanannya muncullah area-area seperti ini sehingga akhirnya bercampurlah ya antara sampah, kemudian juga mungkin kotoran-kotoran, limbah-limbah yang mengalir ke dalam kali dari mungkin oknum-oknum warga yang memanfaatkannya. Selain itu, area pinggir kali yang kita lihat juga dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4 ya. Kemungkinan yang akan menyeberang ke rumah-rumah warga yang ada di sana. Nah, secara posisi kalau kita perhatikan rumah-rumah warga tersebut berada di belakang bangunan-bangunan yang kokoh.
Nah, lahan itu apakah lahan yang memang mereka memilikinya sejak awal dan ada sertifikatnya atau tidak? Ini yang belum diketahui. Kualitas jalan yang ada di sini juga banyak yang kurang bagus, berlubang ya, bahkan lubangnya cukup besar. Ditambah lagi kondisi hujan, maka lubang-lubang ini akan tertutup dengan air dan tentu akan cukup berbahaya bagi kendaraan-kendaraan kecil yang melewatinya, apalagi di malam hari ya. Tentu bisa membuat mereka celaka. Ini adalah Jalan Pangeran Jakarta yang tersambung dengan Jalan Irigasi Harapan Jaya. Dan yang kita lihat di bagian dalam kali di area tengah itu juga banyak eceng gondoknya, serta bagian pinggir adanya sedimentasi. Semoga proses pengerukan dapat terus berlanjut sampai ke sini, ke titik temu Jalan Irigasi Harapan Jaya dan juga Jalan Kali Abang. Nah, di seberang kita bisa lihat itu banyak sekali semacam tempat-tempat berkumpul ya, ataupun gazebo-gazebo yang menggunakan kali sebagai tempat berdiri tiang-tiangnya. Bahkan ada yang dipakai juga untuk mungkin beternak ya. Kalau kita perhatikan tadi ada semacam kandang-kandang kecil. Selebihnya di pinggir jalan juga dipakai untuk parkir kendaraan roda 4 yang ini nih. Nah, lahan ini di tahun-tahun 2001 ya, 2003, 2005 itu adalah lahan-lahan pertanian. Dan sawah-sawahnya kalau kita menyusuri bagian belakang dari bangunan-bangunan ini masih ada. Petugas mulai memotong pepohonan yang cukup besar dan cukup tinggi di sini. Di sini jalannya juga agak menyempit. Dan sampah-sampah ternyata ada yang dibuang di bawah pohon. Biasanya yang membuang sampah ini adalah warga-warga yang bukan dari area sekitar ya. Mereka datang pada malam hari menggunakan kendaraan roda 2 yang kita pernah lihat ya di berbagai media sosial, lalu membuangnya di kawasan tersebut. Ini nampaknya pos ya, tapi sudah mulai dibongkar. Dengan semakin rapi kawasan ini, maka aliran airnya juga menjadi lebih lancar ya, lebih lancar, tidak membuang sampah, tentu aliran air juga makin bersih. Nah, berpotensi untuk dijadikan kawasan wisata. Kemudian tentu menata para pedagang yang ada di sini ya, kalau mau dibuatkan kios-kios yang seragam yang mereka bisa sewa dan akhirnya bisa beraktivitas jual beli, tapi bukan di pinggir kali ya. Mungkin ada lahan kosong yang bisa dialokasikan, dipergunakan untuk mengumpulkan para pedagang ini. Satu lagi yang kita lihat adalah kabel udara di bagian kanan ataupun di sisi timur. Kabel-kabel ini bukan hanya dari tiang ke tiang, yang kita lihat juga dari pohon ke pohon dan banyak yang menjuntai ya. Nah, kalau tidak diikat ya, berarti kabel ini sudah sampai di bagian bawah. Maka kalau malam hari kendaraan-kendaraan yang sangat rentan terhadap tersangkut dari kabel-kabel udara ini adalah kendaraan roda 2. Dari itu, mungkin pemerintah Kota Bekasi mulai melakukan penataan terhadap kabel-kabel udara, membuatkan saluran-saluran khusus seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Banyaknya para pedagang dan juga parkir kendaraan membuat jalan inspeksi sebenarnya di sini ataupun jalan irigasi menjadi lebih sempit. Kalau ada yang harus dikeruk di bagian tengah, maka perlu mencari lokasi terlebih dahulu yang kosong. Ini semakin banyak yang parkir. Semakin ke ujung ataupun ke arah Kali Abang itu areanya lebih banyak dipakai untuk gudang-gudang, kemudian juga ada industri mungkin ya.
Dan yang kita lihat kendaraan-kendaraan berat keluar masuk dari industri dan gudang-gudang tersebut. Nah, dengan begitu terkadang mungkin tonasenya melebihi dari kekuatan jalan sehingga yang kita lihat tadi jalannya menjadi rusak ya, dan harus melakukan manuver-manuver pada saat melewatinya. Kalau siang hari masih mendingan, kalau malam hari dan hujan itu yang cukup berbahaya. Ini berseliweran kabel udaranya. Baik, kita kembali ke area pinggir kali di atas jembatan di kali irigasi Harapan Jaya ini. Airnya sudah semakin bersih ya, walaupun sampah ada yang tersangkut di jembatan yang kita berdiri saat ini. Pepohonan juga ada yang ditebang ya di bagian pinggir kali karena mungkin terlalu lebat, dan ada yang menjuntai ke dalam kali. Nah, ini arah rumah warga. Sebenarnya kalau kita perkirakan jarak pinggir kali ke bagian belakang bangunan ya, termasuk rumah-rumah warga yang ada di sini, bangunan yang kokoh, bangunan beton yang ada di belakang rumah warga tersebut sekitar 8 meter sampai 10 meter saja. Jadi apakah area ini sebenarnya adalah pinggir kali yang memang menjadi bagian dari das ya, ataupun daerah aliran sungai. Nah, pekerjaan-pekerjaan normalisasi dapat dilanjutkan dengan membuat turap yang lebih baik menggunakan beton sehingga menjadi tanggul juga untuk rumah-rumah warga yang ada di sana, serta menguatkan dinding tanah dan tidak mudah masuk ke dalam kali, apalagi terbawa arus air menjadi sedimentasi pada saat bercampur dengan sampah penumpuk akhirnya menjadi daratan. Nah, daratan-daratan itu mulai ditumbuhi oleh pohon liar dan volume kali menjadi berkurang ya, daya tampungnya. Dari itu pada saat hujan maka air mudah meluap ke rumah-rumah warga atau juga ke jalanan yang ada di sini. Tentu berdampak kepada aktivitas masyarakat dan juga perekonomian. Nah, ini kalau ditata lebih baik maka akan sangat rapi ya. Kalau sekarang kan seperti ini nih. Di bagian kanan kita sudah bisa melihat adanya lahan-lahan pertanian. Dan ini adalah truk-truk ya yang keluar masuk area mungkin pergudangan dan juga industri yang ada di sekitar sini. Semoga truk-truk ini mematuhi dari ketentuan tonase ataupun berat dari truk untuk melewati jalan yang sudah disiapkan di pinggir kali irigasi. Nah, ada 2 bis ya ataupun tiga di sini. Kita perhatikan sudah bertahun-tahun ya parkir di sana. Nampaknya bis tersebut adalah bis yang tidak dipergunakan lagi ataupun rusak. Jadi mungkin belum dibawa ke tempat bengkel ataupun ke lokasi-lokasi perbaikan. Bukan cuma kendaraan kecil yang kita lihat parkir, ini juga bis ditambah kendaraan-kendaraan besar seperti truk. Jalan ini juga berfungsi sebagai alternatif jalan dari Kali Abang menuju ke arah Sumarekon atau ke arah Kranji dari pada macet ya, biasanya di titik traffic light di ujung Jalan Kali Abang yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Kemungkinan timbunan-timbunan ataupun tumpukan-tumpukan dari sedimentasi yang dikeluarkan akan diangkut oleh dam-dam truk ya, truk-truk yang disiapkan agar
dapat membawa hasil campuran tanah dan lumpur, karena kalau dibiarkan di sini ya tidak rapi juga ya, tidak tertata. Kondisi jalan di bagian depan cukup rusak, jadi kita bisa lihat kendaraan yang putih ya di situ, harus sangat hati-hati melewatinya, termasuk kita. Dan ini lubangnya lumayan dalam yang barusan. Ini yang ke arah pinggir rumah warga, dan kita berada di belakang truk. Nah, ini truk-truknya parkir di jalan ya, mungkin bisa parkir di area pabriknya ataupun industrinya atau di gudangnya. Bahkan di beberapa titik di jalan irigasi ini kita lihat ada genangan air yang cukup panjang ya di depan sana. Maka dibutuhkan saluran air. Sebenarnya ini rusak berat yang ini nih. Saluran air yang bisa mengalirkan air di sini ke kali irigasi misalnya, atau ke saluran air lagi menuju ke arah utara. Jadi tidak tergenang di sini dan membuat jalan menjadi mudah rusak ya, karena lama kerendam maka jalan akan lunak. Ditambah lagi kendaraan-kendaraan sebesar ini dengan tonase yang berat, misalnya melewati jalan yang sudah banyak airnya, sudah lama tergenang, maka akan mudah sekali berlubang. Barusan kita lihat tumpukan sampahnya. Sudah cukup panjang yang kita lihat pekerjaan pengerukan dari saluran irigasi ini dari arah Kali Abang sampai ke arah mungkin hampir setengah ya dari akses jalan saluran irigasi Harapan Jaya ke arah Pangeran Jayakarta. Nah, semoga tetap dilanjutkan sehingga keseluruhan area pinggir kali ya itu menjadi rapi, dan kali irigasi memiliki daya tampung ataupun volumenya menjadi besar ya, terutama pada saat curah hujan tinggi dan air tidak melimpah ke rumah-rumah warga serta ke jalan raya. Tentu harapan kita juga itu mengembalikan fungsi dari saluran irigasi ini sebagai sumber air untuk pengairan lahan-lahan pertanian, dan itu masih ada. Nah, kenapa Bekasi mudah banjir? Karena lahan-lahan yang ada sebelumnya perumahan-perumahan itu adalah lahan-lahan pertanian atau juga lahan-lahan yang tadinya berupa rawa-rawa. Jadi air berkumpul ke lokasi tersebut pada saat curah hujan tinggi. Tampak satu ekskavator ya buatan dalam negeri Pindad di sini standby. Belum ada pekerjaan karena ini adalah hari Minggu, dan ekskavator ini adalah jenis long arm, memiliki tangan yang panjang, biasanya berfungsi untuk mengeruk bagian tengah kali, mengeluarkan lumpur-lumpur, dan nanti akan di-loading, dibawa oleh truk-truk ya keluar. Nah, kemanakah lumpur tersebut sedimentasi? Biasanya yang kita lihat dan kita dengar dibawa ke utara Jakarta, tepatnya di Ancol Timur atau di sekitar JIS.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.